Indonesia di Gunung Libya 04 di laga uji coba. Timnas Indonesia menelan kekalahan telak 04 dari Libya dalam laga uji coba jelang Piala Asia 2023 di Antalya, Selasa 2 Januari 2024. Pada babak pertama, Timnas Indonesia dan Libya menyajikan duel terbuka. Kedua tim saling serang dengan mengandalkan kecepatan. Libya sukses mengakhiri babak pertama dengan keunggulan 1-0. Gol Libya dicetak oleh sang kapten Ahmad Tekrawa. Kesalahan Timnas Indonesia di babak pertama adalah mereka sering tergesa-gesa ketika serangan sudah memasuki kotak penalti. Di lini pertahanan, Timnas Indonesia juga keseringan mengalami kesulitan menghadapi umpan-umpan terobosan dari sisi lapangan yang mengarah ke kotak penalti. Di babak kedua, Timnas Indonesia justru semakin terpuruk karena kemasukan 3 gol. Laga pun berakhir dengan skor 0-4 untuk kemenangan Libya. Son Heung-min pamit pada Tottenham untuk tampil di Piala Asia. Bintang Tottenham Hotspur Son Heung-min berharap rekan satu timnya bahwa bisa mengatasi ketidakhadirannya dalam beberapa minggu mendatang. Pemain sayap Korea Selatan ini menuju Piala Asia bersama tim nasional dalam beberapa bulan mendatang. Ia pun berpamitan dengan rekan satu klubnya di Tottenham. Son mencetak golnya yang ke-13 musim ini melawan Bournemouth, tetapi sekarang mungkin akan absen hingga 10 Februari jika Korea Selatan melaju ke final. Son akan melewatkan 5 pertandingan bersama Spurs, termasuk pertandingan penting di Old Trafford. Teko benarkan Bali United ikut uji coba di Vietnam. Bali United direncanakan mengikuti uji coba internasional di Hanoi, Vietnam pada 23 sampai 27 Januari 2024. Lawannya tidak tanggung-tanggung, ada runner-up sementara kali musim ini Daejeon Hana Citizen. Namun untuk Daejeon masih belum dipastikan apakah ikut ambil bagian atau tidak dalam uji coba internasional kali ini. Lalu dua wakil Vilik Hanoi Police GC dan Hanoi FC, pelatih Bali United Stefano Cibura pun membenarkan jika Bali United akan menghadapi uji coba di Vietnam. Namun Teko yang dikonfirmasi pada Selasa 2 Januari 2024 tidak membeberkan lawan-lawan uji coba Serdadu Tridatu kali ini. Menurutnya ia masih menunggu kabar selanjutnya dari manajemen Bali United. Yoyo Sukawi pastikan kondisi finansial PSIS tetap aman. CEO PSIS Semarang Yoyo Sukawi angkat bicara soal fenomena perpindahan pemain andalan yang marak terjadi di antara klub dari Liga 1 2023-2024. Ada beberapa kontestan yang harus melepas pemain-pemain kuncinya pada bursa transfer paruh musim ini. Situasi ini jamak terjadi karena efek guncangan finansial yang dialami klub tersebut. Yoyo menjelaskan fenomena perpindahan pemain semacam ini memang tak bisa dilepaskan dari situasi keuangan klub. Mereka terpaksa melepas amunisi andalannya karena terjepit masalah finansial. Ia menjelaskan meski mengalami masalah finansial yang sama, PSS tetap bisa mengatasinya. Buktinya Maisa Jenar tak harus menjual pemain-pemain andalannya untuk mendapatkan dana segar. Beberapa pemain andalan Maisa Jenar memang sempat digoda klub lainnya. Salah satu nama yang disebut ialah Paulo Gali Freitas. Yoyo merasa lega karena bisa mempertahankan pemain andalannya itu di tengah gencarnya godaan yang datang. Sedang lawan Timnas Indonesia, penyerang Irak gacor di Liga Inggris. Kabar mengkhawatirkan datang dari Timnas Indonesia jelang jumpa Irak di Piala Asia 2023. Penyerang Irak Ali Al-Hamadi tampil gacor di kasta keempat Liga Inggris. Ali Al-Hamadi mencetak gol untuk AFC Wimbledon dalam laga melawan Forest Green di kasta keempat Liga Inggris 1 Januari 2024. Sang pemain mencetak gol penyeimbang dalam duel yang digelar di The New London Stadium. Gol Ali Al-Hamadi menyelamatkan AFC Wimbledon sehingga harus puas bermain imbang 1-1. Gol ini tentu menjadi kabar baik buat Irak yang akan bermain di Piala Asia 2023. Ali Al-Hamadi masuk daftar 26 pemain yang dipanggil Irak untuk Piala Asia 2023. Ali Al-Hamadi bisa jadi ancaman buat timnas Indonesia dalam duel melawan Irak yang akan digelar 15 Januari 2024 di Ahmed bin Ali Stadium. Striker Vietnam tak sebut timnas Indonesia sebagai pesaing. Piala Asia 2023 terasa semakin dekat. Turnamen antar negara paling bergengsi di Asia itu akan dimulai di Qatar pada 12 Januari mendatang. Striker timnas Vietnam Nguyen Thi Linh sangat-sangat bisa berlaga di Piala Asia 2023, apalagi ia bisa bersaing dengan para pemain terbaik di benua tersebut. Timnas Vietnam menjadi salah satu kontestan yang menarik perhatian. Belakangan ini mereka mencoba membangun reputasi di level Asia. Timnas Vietnam pun menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara saat ini yang menempati posisi 100 besar dalam peringkat FIFA. Timnas Vietnam tergabung di grup D Piala Asia 2023. Mereka akan bersaing dengan timnas Indonesia, timnas Irak, dan timnas Jepang. Menariknya, Nguyen Thi Linh hanya menyebut Jepang dan Irak sebagai pesaing berat bagi Vietnam. Penyerang tengah itu sama sekali tak menyebut timnas Indonesia. Sintayong pastikan Saini Patirama bisa kembali ke timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memastikan bahwa Saini Patirama bisa kembali ke tim berjulukan skuad Garuda itu untuk Piala Asia 2023. Pada beberapa hari lalu, Patirama terpaksa meninggalkan pemusatan latihan timnas Indonesia di Turki yang telah berlangsung sejak 20 Desember 2023. Bek kiri kelahiran Naleli Statulanda ini harus pulang ke
negara kincir angin untuk mengecek kondisi kesehatan ibunya. Sintayong lega karena Patinama dapat kembali ke timnas Indonesia dalam waktu dekat untuk berkancah di Piala Asia 2023 Qatar pada 20 Januari sampai 10 Februari 2024. Sintayong total memanggil 28 pemain untuk training camp timnas Indonesia di Turki, termasuk 2 bek sayap kiri pesaing Patinama. Keduanya ialah Pratama Arhan dan Edo Febriansyah. Pelatih Jepang ungkap alasan ngotot manggil Kaoru Mitoma ke Piala Asia. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu membuat keputusan mengejutkan dengan menyertakan nama Kaoru Mitoma dalam skuad Piala Asia 2023. Meskipun masih dalam pemulihan cedera, namun Hajime Moriyasu yakin sang pemain siap dimainkan. Kaoru Mitoma masuk dalam daftar 26 pemain timnas Jepang untuk Piala Asia 2023. Padahal Kaoru Mitoma masih dalam pemulihan cedera pergelangan kaki yang didapat saat membela Brighton dan Hove Albion di Premier League Desember 2023. Pelatih Hajime Moriyasu menyebut alasan dirinya waktu tetap memanggil Kaoru Mitoma karena diyakinkan oleh staf medis timnas Jepang dan Brighton and Hove Albion. Menurut Moriyasu, sang pemain bisa pulih dan dimainkan dalam waktu dekat. Ricky Jawor ingin cetak gol lebih banyak bersama PSS. Memasuki tahun 2024 membawa optimisme tersendiri bagi pemain PSS Sleman, Ricky Jawor. Yang bertekad tampil lebih baik sebagai resolusinya kali ini. Tahun 2023 menjadi hal istimewa bagi Ricky Jawor yang bergabung bersama tim Lang Jawa di awal tahun 2023, yakni pada BRI Liga 1 2022-2023. Tak butuh waktu lama untuk nyetel, ia langsung menorehkan catatan api. Debut perdananya bersama klub kebanggaan Slemania dan Brigata Kurvasut atau BCS, Jawor langsung mencetak 3 gol. Pada BRI Liga 1 2023-2024, pemain bernomor punggung 11 ini langsung tancap gas dan total sudah mencetak 5 gol untuk PSS Sleman. Ini juga membuat Jawor menjadi pencetak gol terbanyak PSS untuk musim ini. Bagi Ricky Jawor, memasuki tahun 2024 berarti menjadi momentum bagi PSS Sleman untuk bangkit. BRI Liga 1 2023-2024, ia pun bertekad untuk bisa mencetak lebih banyak gol lagi untuk PSS. Pemain Irak dijerat gegara cedera di malam tahun baru. Kasas tak ingin mengambil resiko mengingat Irak mulai menjalani pusat latihan di Abu Dhabi. Pelatih Irak Jesus Kasas terpaksa mencoret satu pemain menjelang pusat latihan di tim nasional dalam menghadapi putaran final Piala Asia 2023 di Qatar pada bulan ini. Amjad Atuan terpaksa harus melupakan harapannya tampil di Piala Asia setelah mendapatkan cedera saat suka dikalahkan tamunya Al-Kahraba dengan skor 2-0 dalam pertandingan lanjutan Irak Star League Minggu 31 Desember 2023 sore waktu setempat. Atuan terpaksa ditarik keluar pada menit ke-75. Tim medis klub menyatakan Atuan menderita cedera otot, namun tidak terlalu parah. Hanya saja pihak klub masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut.